Tuhan juga. Amin, haleluya. Gunung batuku, terima kasih Tuhan Yesus, bahwa Tuhan juga. Haleluya. Kota bentengku. Amin, haleluya. Bahwa Tuhan juga menolongku. Haleluya. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Terima kasih luar biasa. Aku percaya akan Dia Yesus Tuhanku, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, haleluya, pandu selamatku. Aku percaya akan Dia, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya, bahwa Tuhan juga. Amin, haleluya, gunung batuku. Terima kasih Tuhan, dahsyat Engkau, bahwa Tuhan juga kota bentengku. Amin, haleluya, bahwa Tuhan juga. Amin, haleluya, perlindungan, pertolonganku. Haleluya. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Amin, haleluya. Aku percaya akan Dia, haleluya, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, haleluya, pandu selamatku. Oh, aku percaya kepada Tuhan Yesus Bapakku, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Tertulis dalam Mazmur pasal 2 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah. Amin. Percayalah kepada Tuhan Yesus setiap waktu. Hai anak-anak Tuhan Yesus, curahkan isi hatimu di hadapan-Nya. Allah kita, tempat perlindungan. Oh, aku percaya kepada Tuhan Yesus, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Aku percaya akan Tuhan Yesus, sumber kekuatanku. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, haleluya, sumber kehidupanku. Oh, aku percaya kepada Tuhan Yesus, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan
Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala aku percaya akan Yesus Tuhanku, tempat perlindunganku. Aku percaya akan Dia, pandu selamatku. Oh, aku percaya akan Dia, haleluya, sang perisaiku, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Kudus sempurna nama-Mu ya Yesus, kota bentengku, tempat perlindunganku yang tinggi. Terima kasih Bapa. Sucikan mulut hamba-Mu, sucikan hati kami, sucikan hidup kami Bapa. Sebentar kami mau baca firman-Mu, sumber kebenaran, sumber kekudusan, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Ampunilah dosa-dosaku Bapa, ampuni kilapku, salahku Bapa. Oh Tuhan Yesus, Engkau menjadi juru selamatku. Amin, haleluya. Aku percaya akan Engkau Tuhan Yesus, tempat perlindunganku. Aku percaya kepada Engkau Bapakku Yesus, tanduk keselamatanku. Aku percaya hanya kepada Engkau Yesus, juru selamatku, tempat perlindunganku yang tinggi. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami. Ampun Bapa. Kami percaya Engkau mengampuni semua dosa salahku. Biar sebentar kami baca firman-Mu, hidupku senantiasa diperbarui, tubuh jiwa rohku terpelihara sempurna, tidak bercacat celah, sampai kami berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Rabu pagi tanggal 22 Juni 2022. Berarti ini kembali lagi angka yang sama Bapak ya. 22, 20, 22. Jadi totalnya 10. 10 itu adalah arti hukum Taurat. 10 artinya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah gunung batu kita, Yesus Kristus. Mari puji Tuhan, kita kembali kepada firman. Kita mau baca pagi ini Perjanjian Lama 1 Tawari pasal 7 angka sempurna. Biar senantiasa kita kembali kepada jalan yang sempurna Tuhan Yesus. Karena dunia ini bukan tempat kita. Kita transit, kita musafir di dunia ini. Tapi tempat kita, warga negara kita di surga. Jadi nanti kalau Yesus datang, kita diangkat, dijemput, rapture Bapak Ibu dalam nama Yesus. Rapture, naik ke surga buat selama-lama. Amin. Saya mau baca 1 Tawari pasal 7 ayat 1 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Isakar ialah Tola dan Pua, Yusuf, Yasub dan Simron. 4 orang. Anak-anak Tola ialah Usi, Refaya, Yeril, Yamai, Yibsan dan Samuel. Kepala-kepala Pua turunan Tola, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Menurut daftar keturunan mereka jumlah di zaman Daud ada 22.600 orang. Keturunan Yusi ialah Yesraya dan anak Yesraya ialah Mikael, Obaja, Yoel dan Isia. 5 orang, semuanya mereka adalah kepala-kepala.
Mereka itu menurut daftar keturunan, dan menurut puak mereka ada pasukan tentara 36.000 orang, sebab istri dan anak mereka banyak. Saudara-saudara sesuku mereka dari segala kaum Isakar, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, semuanya ada 87.000 orang terdaftar dalam silsilah. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, dan Yedial 3 orang. Anak-anak Bela ialah Esbon, Usi, Usil, Yermo, dan Iri, 5 orang kepala puak mereka. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, mereka yang terdaftar dalam silsilah ada 22.034 orang. Anak-anak Ebeher ialah Simira, Yoas, Eleser, Elionai, Omri, Yeremiot, Abia, Anatot, dan Alamet sekalian itu ialah anak-anak Beker. Mereka yang terdaftar dalam silsilah menurut keturunan mereka sebagai kepala-kepala puak mereka. Pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa ada 20.200 orang. Keturunan Yedial ialah Bilhan, dan anak-anak Bilhan ialah Yeus, Benyamin, Ehud, Kanaan, Setan, Tarsis, dan Abi Sahar. Sekalian ialah keturunan Yedial, kepala-kepala puak mereka. Pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang ada 17.200. Dan Supim dan Hupim ialah keturunan Ir, Husim ialah keturunan Akhir. Anak-anak Naftali ialah Yael, Guni, Yeser, dan Salum. Anak-anaknya dari Bilha. Keturunan Manase ialah Asiel yang dilahirkan oleh gurunya, perempuan Aram itu. Perempuan ini melahirkan Mahir, bapa Gilead. Mahir mengambil seorang istri bagi Hupim dan Supim. Nama saudara perempuan ialah Maaka. Nama yang kedua ialah Selafehat. Selafet hanya mempunyai anak-anak perempuan. Tetapi Maaka istri Mahir melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Peres. Nama saudaranya laki-laki ialah Seres, dan anak orang ialah Ulam dan Rekem. Keturunan Ulam ialah Bedan. Itulah keturunan Gilead bin Makir bin Manase. Saudaranya perempuan Mokeleb melahirkan Isobet, Abieser, dan Mahlah. Anak-anak Semida ialah Achen, Sechem, Lihi, dan Aniam. Keturunan Efraim ialah Sutela, dan anak orang ialah Beret, dan orang ini ialah Tahat, dan anak orang ialah Elada, dan anak orang ialah Tahat, dan anak orang ialah Sabat, dan anak orang ialah Sutela. Kemudian Eser dan Elat, mereka dibunuh oleh orang-orang Gad yang lahir di negeri itu, sebab mereka pergi merampas ternak orang-orang itu. Efraim ayah mereka berkabung berhari lamanya, sehingga saudara-saudara datang untuk menghiburkan dia. Sesudah itu ia bersetubuh dengan istrinya, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Beria, sebab malapetaka telah menimpa keluarganya. Anaknya perempuan ialah Seera yang telah mendirikan Bet Horon Hilir dan Bet Horon Hulu serta Uzen Zera. Anak laki Berhia ialah Bera, Beva, lalu Resep. Anak-anak orang ialah Tela, dan orang ialah Tahan. Dan anak ialah Ladan, dan anak ialah Amihud, dan anak orang ialah Elisama. Dan anak ialah Nun, dan anak orang ialah Yosua. Tanah milik mereka dan tempat kediaman mereka adalah Betel dengan segala anak kotanya, Naara di sebelah timur, dan Geser dengan segala anak kotanya di sebelah barat. Kemudian Sihem dengan segala anak kotanya, sampai Aya dengan segala anak kotanya. Dan pada perbatas Bani Manase, Betsean dengan segala anak kotanya, juga tanah dengan segala anak kotanya, Megido dengan segala anak kotanya, Dor dengan segala anak kotanya. Di tempat itulah keturunan Yusuf bin Israel diam. Anak-anak Asir ialah Yima, Yeswa, Yeswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka. Anak-anak Beri ialah Heber dan Malkil, dialah bapak Birsaid. Heber memperanakan Yaflet, Somer, dan Hotam serta Suah, saudara perempuan mereka. Anak-anak Yaflet ialah Pasah, Bimhab, dan Aswat, itulah anak-anak Yaflet. Anak dari Semer ialah Ahi, Ronga, Yehuba, dan Aram. Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Sofa, Yimna, Seles, dan Amal. Anak dari Sofa ialah Sua, Henefer, Sual, Beri, dan Yimra. Beser, Hot, sama Zilsa, Yifta, dan Bera. Anak-anak Yeter ialah Yefune, Pispa, dan Ara. Anak-anak Ula ialah Ara, Haniel, dan Risia. Ayat 40 terakhir. Itulah sekalian keturunan Asyir, kepala-kepala puak mereka, pahlawan-pahlawan gagah perkasa yang terpilih, pemimpin-pemimpin utama, jumlah yang terdaftar dalam silsilah mereka sebagai pasukan perang ada 26.000 orang. Amin, puji Tuhan.
Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengan setia satu pasal penuh, satu Tawarikh pasal 7 dari ayat 1 sampai 40, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Terima itu berkat Tuhan dalam nama Yesus. Saya sebagai hamba Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan kemarin sudah saya bacakan di dalam 1 Petrus, kita semua mendapatkan kasih karunia Tuhan, Tuhan berlimpah-limpah. Karena kita adalah anak-anak. Ini semua bicara suku-suku anak-anak, dan kita semua anak-anak Tuhan Yesus. Haleluya. Nanti kalau disebut nama kita, sangkala akan berbunyi, kita berdoa di dalam iman dan kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama kita ada di dalam buku daftar surga. Tadi saya bacakan keturunan-keturunan, nama-nama semua disebut dari 12 suku bangsa Israel. Dan kalau kita lihat di Asyir, saudara, itu tertulis, saudara, di Kejadian 35:26. Saya mau baca ya. Supaya apa yang kita baca, supaya saudara ngerti. Ya, kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal 35, ayat 26, itu nama Asyir ada. Ini keturunan Yakub, saudara. Semua keturunan dari Israel ya. Asyir, suku Asyir, 12 suku bangsa Israel, itu tertulis dalam Kejadian 35 dari ayat 23 terus sampai 26. Saya mau baca ya saudara, ayat 23 ya, supaya kita jelas ya. Anak-anak Lea, Lea ini istri Yakub yang pertama. Kan ada Lea, ada Rahel, dan ada gundik-gundiknya itu ya. Anak ialah Ruben anak pertama, anak sulung Yakub. Kemudian Simeon kedua, 3 Lewi, 4 Yehuda, Isakar 5, dan Sebulan anak ke-6 ya. Terus berikutnya anak Rahel ialah 7 Yusuf. Anak Rahel. Yusuf itu anak dari istri Rahel ya, istri Rahel. Ke-7 dan Benyamin. Jadi Yusuf dan Benyamin itu anak daripada Yakob dengan istri yang namanya Rahel ya. Kalau tadi ya ada 6 ya dari Lea ya. Terus yang berikutnya anak dari Bilha ya, Bilha kundiknya ya. Budak perempuan ialah Rahel ialah dan serta Naftali ya, 9 10. Terus 11 12 di sini. Dan anak Silpa ialah budak perempuan Lea ialah Gad dan Asyir. Nah 12 ya. Itulah anak lelaki Yakub yang dilahirkan bagi di Padan Aram. Dan dari Yakub ini disebut Israel, maka anak-anaknya disebut 12 suku bangsa Israel. Amin. Dan kalau dari semua ini sebut ya, ada 2 yang sejarah yang saya mau terangkan kepada Bapak Ibu secara singkat, yang tertulis di dalam ayat 27. 1 Tawarikh 7:27 dan berkaitan ayat 29 yang nama sejarah yang dipakai Tuhan menjadi pemimpin. 1 Yosua ayat 27 dan anak orang ialah Nun dan orang ia Yosua. Nah, makanya Yosua disebut Yosua bin Nun, tertulis dalam Yosua pasal 1 saudara. Yosua pasal 1 ayat 1 saya mau baca. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirman Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Nah inilah Yosua bin Nun ternyata tertulis di 1 Tawarikh pasal 7 ayat 27. Dikatakan anak orang ini ialah Nun dan anak yang adalah Yosua. Jadi makanya Yosua disebut bin Nun. Dan Yosua bin Nun itu bersama Yusuf sama-sama dipakai Tuhan menjadi kepala. Yosua setelah pengganti Musa dipimpin untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dalam memasuki tanah perjanjian, dan ternyata firman Tuhan berkata demikian. Yosua ini buat kita semua dari ayat 5 sampai 8. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkau lah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk berikan kepada mereka. Jadi artinya, seperti firman Tuhan bicara kepada Yosua, ini juga firman Tuhan menyertai kita di dalam nama Tuhan Yesus, yaitu supaya Tuhan menyertai kita seumur hidup kita. Karena janji Tuhan, demikian aku akan menyertai engkau. Terima itu penyertaan Tuhan. Kalau penyertaan Tuhan sampai kita seumur hidup kita, lihat yang kelima, seumur hidup kita disertai Tuhan. Sehingga kita dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari segala mara bahaya, semua dijauhkan dalam nama Yesus. Karena ada penyertaan Tuhan bersama kita. Asal di ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan oleh hamba Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung kemanapun kau pergi. Amin. Dalam nama Yesus ini firman Tuhan buat kita. Mari
Kita kuat di dalam Tuhan. Teguhkan hati kita dengan sungguh-sungguh hanya kepada Yesus. Sebabnya hanya kepada Yesus sumber kekuatan kita, sumber kehidupan, sumber segala-galanya. Dan di ayat yang ke-8, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu firman Tuhan. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Dan demikian pelayananmu, perjalananmu akan berhasil. Dan kau akan beruntung. Amin. Dalam nama Yesus, kita simpan hidup di dalam firman Tuhan. Janji Tuhan. Perjalanan kita akan berhasil dan ada keberuntungan. Di dalam nama Yesus. Dan yang kedua, berkata dengan Yusuf. Yusuf tertulis dalam Kejadian pasal 39 ayat 2 dan 3. Ini demikian kita, buat kita semua. Saya baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka ia tinggal di rumah tuan orang Mesir. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Yosua, kepada Yusuf, demikian firman Tuhan buat kita semua, yaitu kita dibuat berhasil dalam setiap perjalanan kita. Yang penting mari kuatkan hati kita, kembali kepada firman Tuhan, hiduplah di dalam firman Tuhan, cintai Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menyertai kita, karena Tuhan sebagai gunung batu kita. Amin. Bahwa Yesus menyertai kita, bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, gunung batuku, amin, haleluya, bahwa Tuhan juga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau tak bentengku dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan juga, amin, haleluya, penolongku, amin, haleluya. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku percaya akan Tuhan Yesus, haleluya, tempat perlindunganku. Aku percaya akan Tuhan Yesus, juru selamatku. Aku percaya akan Tuhan Yesus, haleluya, penyertaan Tuhan, tempat perlindunganku yang tinggi. Amin. Tuhan Yesus bersama kita. Tuhan Yesus selamatkan kita. Tuhan Yesus lindungi kita sebelum kita beraktivitas hari ini. Seperti Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan menyertai Yosua, demikian Tuhan menyertai kita dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada janji Tuhan. Yusuf disertai berhasil, Yosua berhasil, demikian kita semua berhasil dalam nama Yesus. Kita terima penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa masuk di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.